Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bulan. Bagaimana kabarnya Pak Boy? Alhamdulillah baik. Bang Bulan gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah lumayan sibuk ini ya. Semangat. Oh ya, kemarin Pak Boy biasa ya. Katanya ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Ini kira-kira ada apa, Pak? Iya Pak, jadi gini Pak. Akhir-akhir ini saya itu kerepotan dengan anak-anak kelas 2. Oke. Ketika mengajar. Berarti Pak Boy kerepotan dengan anak-anak kelas 2. Iya. Kalau boleh saya tahu, kerepotannya ini bagaimana? Jadi gini, ketika saya mengajar itu anak-anak itu ramai sendiri gitu Pak. Ya, jadi kurang fokus ketika pembelajaran. Mereka masih bermain dan kurang memperhatikan saya ketika menyampaikan materi. Oke, berarti tujuan bincang-bincang kita atau diskusi kita hari ini, Pak Mpet ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang fokus ketika pembelajaran, bermain sendiri, berbicara sendiri, begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, kalau boleh saya tahu, dari skala 1 sampai 10, itu kira-kira tingkat konsentrasi atau fokus belajar anak di kelas penyapa ketika pembelajaran itu berapa? Kalau masalah skala itu kira-kira ya 5 sampai 6 anak-anak. Karena hanya ada beberapa anak yang memperhatikan, tapi sekitar 60% anak itu main sendiri. Oh gitu. Tidak memperhatikan benda. Oke. Target ke depan, kira-kira setelah diskusi kita hari ini dan mungkin nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas, Pak Murid mau naik ke skala berapa? Pengennya ya 7, 8. Baik. Berikutnya di kelas Pak Murid kelas 2, selama ini metode yang atau sesuatu yang sudah Pak Murid lakukan untuk meningkatkan fokus konsentrasi anak apa saja Pak? Kalau metode banyak sekali Pak. Saya mencoba pakai metode diskusi, terus demonstrasi, terus ada praktek juga. Tapi anak-anak itu yang tidak fokus ya orang anak-anak itu saja, dan ketika saya coba berbagai metode itu sama saja hasilnya. Ketika saya meminta anak-anak untuk demonstrasi, dia juga cuma diem gitu, nggak kurang menguasai materi itu. Kemudian mungkin dari bahan pembelajaran yang sudah pernah Pak Murid gunakan ketika pembelajaran apa saja Pak? Selain metode, mungkin sudah melakukan apa saja atau menggunakan apa yang Pak Murid terapkan di kelas? Kalau yang metode lain itu seperti pembelajaran kontekstual Pak. Ya, misal saya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar untuk pembelajaran supaya anak-anak itu bisa membayangkan secara real apa yang dia pelajari. Tapi hasilnya ya masih sama. Untuk anak-anak yang konsentrasinya kurang, masih sama seperti itu, kurang fokus dalam pembelajaran. Berikutnya, rencana apa yang akan Pak Murid lakukan ketika masih ada anak yang tidak fokus atau tidak bisa berkonsentrasi ketika pembelajaran, mungkin dengan keterbatasan, karena ya setiap anak kan punya karakter masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan supaya anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Untuk kaitannya dengan karakter yang berbeda, saya sebelumnya sudah melakukan pendekatan di antara anak-anak yang dia paling rendah. Saya dekatkan dengan saya, ya ada perkembangan sedikit, dan rencananya depannya saya mau melakukan pendekatan satu persatu siswa. Nah, tapi untuk itu kan butuh proses dan makan waktu lama, kasihan yang lain Pak. Untuk gimana solusinya saya mau konsultasi masalah itu. Kalau boleh saya tahu, dari satu kelas Pak Murid berapa siswa? Ada
Ada 17 siswa. Ada 17 siswa. Kemudian dari 17 siswa itu kira-kira yang masih belum fokus atau konsentrasi, yang belum bisa aktif konsentrasi ketika belajar ada berapa orang? Rata-rata yang masih belum bisa konsentrasi itu anak laki-laki. Dan kebetulan anak laki-laki di kelas itu ada 11 anak, tapi yang aktif itu ada 2. Yang lain tidak aktif ketika di kelas, jadi dia kurang fokus, kita 9 anak. Ya. Terus kemudian dari anak laki-laki yang jumlahnya 11 tadi ya Pak? Iya. 11 itu berarti kalau 17 ada 6 siswa perempuan. Dari 11 siswa laki-laki itu hanya ada 2, berarti kira-kira ya apa namanya ada 9 anak. Lumayan ada ya. 50% lebih. Baik, dari 9 anak itu pendekatan secara pribadi ya sudah pernah jenengan lakukan. Sudah. Kalau pemetaan sesuai dengan apa, mungkin profil belajar, minat belajarnya anak. Sudah. Tapi masih belum spesifik. Mungkin karena waktunya. Kalau kegiatan-kegiatan lain yang membuat anak itu bisa fokus, kira-kira dia sukanya apa? Kalau untuk anak-anak yang 9 tadi, itu sukanya dia ya melihat video. Oke. Ya. Sudah pernah dilakukan pendekatan metode belajar? Sudah. Tapi hasilnya juga belum maksimal. Tapi dia lebih baik ketika saya melakukan menyampaikan materi secara langsung. Dia kurang fokus ketika ada video, dia fokus. Oh gitu. Cuma hasilnya masih kurang maksimal menurut saya. Baik. Berikutnya rencana apa lagi yang bisa Pak Murid kembangkan? Mungkin apa dari aspek apa namanya lingkungan atau aspek kelas yang mungkin bisa Pak Murid manfaatkan untuk membantu Pak Murid melatih atau meningkatkan konsentrasi anak itu. Kalau itu rencana berikutnya ya apa ya? Saya masih bingung Pak. Iya. Mungkin di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang bisa Pak. Oh ya, itu saya biasanya diskusi dengan teman sejawat Pak. Mungkin saya kan ya baru jadi guru Pak ya. Diskusi sama bapak ibu guru yang lebih berpengalaman, terus sama kepala sekolah juga. Kemudian ini Pak, mungkin di pembelajaran berikutnya supaya lebih spesifik tentang tema apa atau materi apa yang akan Pak Murid sampaikan dalam pembelajaran minggu depannya, ada apa namanya pelajaran yang lebih spesifik supaya diskusi kita ini bisa lebih fokus. Oh iya, ada Pak. Untuk kebetulan minggu depan itu ada materi bahasa Indonesia tentang jenis sampah dan topik. Mungkin Bapak bisa melihat atau mengobservasi lihat saya ketika mengajar. Mungkin keterangan-keterangan apa ketika saya mengajar bisa diberi masukan. Rencananya Pak Murid mau menggunakan pembelajaran yang seperti apa untuk pertemuan berikutnya pada pelajaran tersebut? Pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya pendekatan dengan intelektual seperti membuat kelompok, kemudian memilah jenis-jenis sampah dengan menggunakan media kartu dan lain sebagainya seperti itu rencananya seperti itu. Oke, baik. Berikutnya kira-kira selain apa namanya tadi diskusi dengan teman untuk menjaga komitmen atau muncul dari kualitas pembelajaran yang akan Pak Murid lakukan, dengan siapa lagi kira-kira Pak Murid bisa menjaga komitmen itu? Yang pasti dengan kepala sekolah dengan menyampaikan modul yang saya buat, kemudian di supervisi oleh kepala sekolah dari sekolah seperti itu. Oke, baik. Saya jadi nggak sabar ingin melihat Pak Murid dalam pembelajaran ini.
Ya mudah-mudahan apa rencana yang Pak Menteri susun nanti bisa berjalan dengan lancar dan apa namanya saya terima kasih karena mau diberikan kesempatan untuk melakukan observasi di kelas Pak Menteri nanti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sukses selalu buat Pak Menteri. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya juga mohon bimbingannya. Oke. Baik, sekian tidak terasa bicara-bicara kita sudah cukup lama. Ya silakan Pak Menteri melakukan aktivitas berikutnya. Kebetulan ini mau ada lomba ya. Iya. Jadi agak sibuk. Ya mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar tentang sayang lingkungan ya, materi tentang sayangi lingkungan. Anak-anak tahu nggak lingkungan itu apa? Apa? Ya, taman. Ya, terus apa lagi? Rumah, halaman, sekolah, kebun. Ya, pintar sekali. Ya, baik. Lingkungan itu adalah ruang yang ada di sekitar kita, termasuk apa saja yang ada di dalamnya, benda-benda yang ada di dalamnya. Seperti tadi yang disebutkan, ada halaman sekolah, taman sekolah, terus masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, gimana? Sawah. Di belakang ada sawah juga ya. Anak-anak, di lingkungan selain ada taman, ada sawah, tadi ada apa lagi? Pohon. Terus ada apa lagi? Yang kalian hasilkan setiap hari? Botol. Botol termasuk apa? Sampah. Ya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang sampah. Anak-anak tahu nggak sampah itu apa? Benda yang sudah busuk. Nah, terus apa lagi? Benda yang tidak dipakai lagi. Pintar sekali ya. Ya, benda yang kotor. Ada yang benda yang busuk, benda yang tidak dipakai lagi, benda yang kotor. Nah, jadi sampah itu adalah benda yang sudah dibuang karena tidak dipakai. Ya, pastinya kalian menghasilkan setiap hari. Contoh-contoh sampah apa aja? Apa? Nah itu ya, ada sampah anorganik dan sampah organik. Nah, kalian tahu nggak sampah organik itu apa? Tahu. Apa? Sampah yang tidak bisa busuk. Sampah yang mudah busuk apa tidak mudah busuk? Mudah busuk. Contohnya apa? Sampah yang mudah busuk? Sayuran, pintar. Pisang, semangka, ya. Daun, ya, pintar sekali. Ya, itu adalah contoh-contoh sampah yang mudah busuk, mudah diuraikan. Nah, sekarang yang satunya tadi ada sampah organik, terus ada sampah apa lagi? Sampah anorganik, pintar. Contoh sampah anorganik itu apa? Pengertiannya apa sampah anorganik? Sampah yang tidak mudah busuk atau tidak bisa busuk ya. Nah, contohnya botol kaca, kaleng, plastik, sandal, banyak sekali ya. Botol plastik. Ya. Nah, di depan ada gambar. Itu gambar apa anak-anak? Sampah apa tempat sampah? Tempat sampah apa sampah? Nah, ini ada tempat sampah, berikut sampahnya. Di sini ada dua gambar. Coba kalian bedakan perbedaan dari dua gambar itu. Yang sebelah sini gambar 1, sebelah sini gambar 2. Ya, coba perbedaannya apa? Warna, pintar. Gambar 1 warnanya apa? Hijau. Gambar 2 warnanya oranye. Terus nama apa?
sampahnya berbeda ya. Gambar 1 sampahnya apa? Yang Pak. Gambar 1 sampahnya apa? Benar. Makanan, ya benar ya. Mohon maaf, kesalahan teknis. Nah ini gambar 1 sampah apa? Sisa botol. Gambar 1 loh mas, gambar 1 sisa makanan. Terus gambar 2 botol bekas. Pintar. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Apa itu? Tulisannya. Gambar 1 tulisannya organik. Gambar 2 tulisannya anorganik. Pintar sekali. Jadi gambar 1 adalah gambar tempat sampah organik. Biasanya Mas Marka kakinya di bawah ya. Biasanya sampah organik itu tong sampahnya atau tempat sampahnya berwarna hijau. Kalian pernah melihat nggak? Di mana? Di Pati, terus di Gabus, di SD ya. Ya, ini ada sampah organik biasanya berwarna hijau. Sampah yang berwarna hijau itu biasanya digunakan untuk sampah-sampah yang mudah busuk, seperti yang ada di gambar. Ada sisa buah, sisa sayur, daun kering. Nah, kemudian sampah yang berwarna, yang sampah kedua warnanya apa? Oranye. Sampah oranye itu adalah sampah anorganik. Biasanya sampahnya berwarna oranye. Nah, isinya apa biasanya? Botol bekas, kaleng bekas, botol kaca, botol plastik. Jadi sebenarnya aturan yang baik ketika membuang sampah adalah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik, ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam memilah kira-kira sampah itu nanti bisa dimanfaatkan apa tidak ya? Apa dibuang, dibakar? Bisa. Yang jawab bisa. Contohnya apa? Membuat dari apa? Dari botol kaca. Ya boleh. Terus botol plastik dibuat apa? Dibuat seperti itu ya. Contohnya karya kalian. Mobil boleh, botol plastik. Ya, itu tadi kan perhatikan anak-anak, oke, perhatikan. Ayo supaya semangat belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, perhatikan anak-anak, ya. Tadi yang kalian sebutkan, Mas Arka, tadi yang kalian sebutkan kan pemanfaatan dari botol yang dibuat mobil-mobilan, dibuat karya seperti di belakang itu kan namanya sampah anorganik. Sekarang kalau sampah organik kira-kira bisa dimanfaatkan apa tidak? Bisa apa tidak? Yang jawab tidak angkat tangan. Ayo coba tidak, ya nggak apa-apa, ya bebas. Lama tidak ya. Yang jawab bisa angkat tangan. Sekarang yang jawab. Yang membuat kapal-kapal ini organik loh ya. Sampah organik. Yang jawab bisa. Silakan Elvira, dibuat apa? Pupuk kompos. Pintar ya. Dibuat pupuk kompos, jadi sisa makanan, sisa buah, terus daun-daun kering itu bisa dibuat pupuk kompos. Pintar sekali. Nah, anak-anak, di sini Pak Muid ada kartu. Banyak sekali kartu. Nanti anak-anak, ditepuk gini? Tidak.
Tidak ya. Jadi ini kartunya kalian tempelkan di depan. Di depan Pak Muin akan membedakan dua kolom ini menjadi Aku Pak. sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, silakan nanti urut dari bangkunya Mbak Aila. Ini tak Bapak tutup di sini. Kalian tidak boleh melihat. Nanti ambilnya acak. Oke? Ambilnya acak. Setelah kalian mengambil kartu ini, nanti kalian tempelkan di depan apakah itu masuk ke sampah organik apa sampah anorganik. Sekarang silakan urut dari Mbak Aila. Mbak Aila, masuk ke depan, ambil satu, ditempelkan pakai ini. Ambil satu dulu, bebas. Ya. Tuh, ditempelkan pakai selasi, Mbak. Ya boleh, maksudnya ambilnya tidak boleh dipilih satu-satu, ambilnya aja. Selanjutnya Mbak Arvita. Satu saja. Taruh tengah ya, lanjut nggak apa-apa. Satu saja, selanjutnya taruh tengah. Ya Mbak Arvita. Selanjutnya Mbak Elvira. Oh, gambar dek bumi. Lembut ya. Ayo selanjutnya Mas Rafa. Ayo, tambah. Selanjutnya Mas Nopal. Bapak ada video untuk kalian. Ya bener lah. Mau pipis ya silakan. Silakan nggak apa-apa. Kalau mau pipis nggak usah takut ya, bilang sama Pak Guru. Ya perhatikan. Nih, mohon maaf tidak ada suaranya karena pengeras suaranya sudah trouble. Nah, ini adalah tumpukan sampah ya. Nah, sampah yang menumpuk. Nah, nih, kalau kalian tidak mengolah sampah dengan baik, buminya akan rusak. Ya, jadi bumi minta kalian sayangi. Ya ini suara dari laptop kurang keras. Nah, ini sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Sampah itu golongan jadi dua tadi ya, ada organik dan anorganik. Sampah organik ada sayur, ada tuh sisa ikan tadi yang salah ya, sisa lauk, sisa makanan. Nah, ini ada ranting pohon, ada kotoran binatang, itu juga sampah organik karena mudah terurai. Nah, kalau anorganik contohnya ini tadi ya seperti yang kita bahas, ada botol plastik, ada kaleng, ya. Nih, botol gelas ini sulit terurai, jadi dia maksudnya sampah anorganik. Ya.
tadi sebenarnya ada lagi yaitu sampah B3 yaitu sampah berbahaya dan beracun. Contohnya adalah sampah dari baterai, kemudian sampah dari obat nyamuk. Ya, itu berbahaya karena bisa meledak. Nah, ini sampah organik bisa dibuat pupuk organik atau pupuk kompos pemanfaatan. Nah, kalau ini bank sampah. Jadi, bank itu tidak hanya uang saja ya, tapi ada juga bank sampah. Kalian pernah lihat bank sampah? Belum pernah ya. Di daerah Sinamidogo belum ada. Tapi di daerah Pati sudah banyak sekali kampung-kampung atau desa-desa yang menggunakan bank sampah. Pak, bank sampah itu gimana? Apa kita nabung pakai sampah? Untuk duit. Nah, jadi bank sampah itu adalah semacam pengelolaan sampah. Jadi nanti masyarakat itu membawa sampahnya ke bank sampah, ke suatu tempat itu. Sampahnya dikumpulkan di situ, di tempat itu. Kemudian nanti ada yang mengelola, memilahkan sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 tadi dipilah-pilah. Kemudian yang sampah organik diolah lagi menjadi pupuk. Ya, ada sampah B3 tadi bahan berbahaya dan beracun. Misalnya kalian punya obat nyamuk semprot, cos seperti itu. Kan kalengnya ketika kalian bakar kan berbahaya, bisa meledak. Ya tidak. Nah itu termasuk sampah B3. Kemudian di bank sampah itu juga sampahnya diolah menjadi tadi pupuk kompos yang anorganik menjadi keterampilan. Ini bank sampah. Kotoran nih Pak. Kotoran apa? Kotoran binatang digunakan untuk pupuk kompos. Nah, ini tugas mengolah sampah di bank sampah. Nah, itu. Anak-anak sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak mau menugaskan kalian. Coba kalian nanti keluar, ya. Kalian keluar dan mencari sampah. Kalian ambil, ya. Perhatikan. Nanti kalian ambil, kemudian bawa masuk ke kelas dan kalian sebutkan ini termasuk sampah apa. Paham? Paham? Nah, kalau paham silakan dimulai dari baris ini. Dari sini dulu. Ya, bergantian. Ya, keluar. Sama Mas Kopar. Terus baris itu. Silakan keluar. Baris ini silakan keluar. Awas ada kabel. Yo, cari. Kalau sudah bawa masuk ke dalam kelas. Kalau sudah dapat bawa masuk ke dalam kelas. Ya, terserah sama apa saja. Ayo Mas Aska. Ayo, itu banyak sekali. Ya, ayo. Kalau sudah masuk ke dalam kelas. Ya, semuanya duduk. Semuanya duduk. Oke? Coba sekarang Bapak tanya. Perhatikan anak-anak. Mas Arka dapat sama apa? Coba diangkat. Termasuk sama apa Mas Arka? Anorganik. Mas Rama dapat sama apa? Daun termasuk sama? Organik. Pintar. Mas Renan dapat sama apa? Pilus termasuk sama? Anorganik.
Tidak bisa. Tidak tahu. Nah, ini sampah seperti ini yang kalian buat itu juga bisa dimanfaatkan yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis. Contohnya dibuat, ayo, tas. Bisa dibuat tas ya. Dibuat, ya banyak sekali ya. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian kalau penasaran, sampah kok apa tas dari sampah seperti apa? Nanti di rumah bisa diketikkan di Google ya. Contoh apa? Tas dari bahan sampah seperti itu. Contohnya seperti itu. Sekarang Mas Novel, sampah apa diangkat? Termasuk sampah anorganik. Apa? Daun termasuk sampah organik. Mbak Elvira, daun juga sama organik. Mbak Arvita, sedotan sama anorganik. Kemudian sama ya sampah plastik termasuk sampah anorganik ya. Mbak Inara sama apa ini? Bungkus apa ini? Bungkus balon surprise. Termasuk sama apa, Mbak? Anorganik. Mbak Najwa sama Mbak Iza termasuk sama apa? Anorganik. Terus Mas Aska? Mas Aska? Termasuk apa? Ayo. Itu sama apa? Jangan. Sama termasuk sama apa? Jenisnya sama apa? Apa? Organik. Ya, betul nggak? Nah, salah. Jadi plastik itu tidak mudah terurai. Jadi plastik termasuk sampah anorganik. Sekarang Mas Milo, sedotan sama apa? Anorganik. Mas Rizky, apa? Diangkat. Apa itu? Daun kering termasuk sampah organik. Mas berapa? Termasuk sama apa? Anorganik. Baik anak-anak. Sampai di sini sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nih Pak Guru ada tugas untuk kalian. Oke? Tugasnya coba dikerjakan di LKPD. Oke? Halaman 73. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, selalu semangat ya. Alhamdulillah pada puasa. Iya, alhamdulillah. Gimana Pak Bud? Selesai ngajar tadi? Ya, alhamdulillah. Karena ada keundangan. Kemudian ini hasil tindak kita yang sebelumnya kita melakukan percakapan pra-observasi. Kita sudah melaksanakan percakapan tersebut. Kemudian ada beberapa masukan dari saya dari modul ajar yang kita buat, dan kemarin juga kita sudah melaksanakan saya observasi situasi Pak Andre. Hari ini kita akan melaksanakan observasi ulang. Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama, saya mau menanyakan refleksi
dari pembelajaran yang kamu laksanakan kemarin, hasil analisisnya seperti apa? Alhamdulillah Pak, setelah kita kemarin berdiskusi ya, yang anak-anak ketika sebelum itu partisipasinya masih muda, jadi minat belajarnya itu kurang. Ketika belajar kurang fokus, alhamdulillah kemarin sudah banyak perkembangan, anak-anak banyak yang fokus ketika pembelajaran dan terlihat asik ketika belajar. Alhamdulillah, kemarin juga saya melihat bahwa mulai dari pimpinan pemerintahan kami sudah walaupun masih ada. Terus kemudian yang sebelumnya di modul ajarnya Pak Ahmed belum ada pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir di kegiatan penutup kami juga sudah melaksanakan penerapan, salah satunya ada penilaian pembelajaran untuk siswa. Baik, sekali lagi, jadi tujuan percakapan kita ini adalah merefleksi yang sudah kita laksanakan sebelumnya dan tindak lanjut rencana berikutnya. Karena ini sudah kita laksanakan kemarin, pertanyaan saya berikutnya, area pengembangan yang sebelumnya kita diskusikan dan sudah Pak Murid laksanakan di pembelajaran, area pengembangan diri dari Pak Murid sendiri yang sudah dicapai seperti apa? Untuk area pengembangan seperti Dari Pak Murid sendiri? dari saya sendiri yang mungkin nanti ke depannya Pak ya, ini akan merencanakan belajar lebih baik lagi, seperti pembuatan mobil yang lebih lengkap dan terstruktur dari kegiatan pendahuluan, ada pertanyaan temanti, kemudian memotivasi siswa, kemudian memberikan asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui apakah siswa itu sudah siap untuk belajar apa belum, seperti itu. Kemudian untuk di kegiatan ini nanti ya kita saya siapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu, dengan media pembelajaran yang mendukung, dan di penutup nanti ya pasti kita adakan refleksi bersama siswa dan penilaian ke siswa. Mudah-mudahan area pengembangan yang akan Pak Murid kembangkan di kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya lebih maksimal. Berikutnya itu dari Pak Murid tentang area pengembangan diri Pak Murid. Kemudian kalau dari area pengembangan diri siswa mungkin ya banyak sekali Pak. Di antaranya itu untuk anak-anak ini kadang kurang bisa memahami pesan-pesan, jadi kita kembangkan lagi, kita fokuskan gitu. Kemudian penambahan kosakata baru, kita penambahan kosakata bisa dengan membaca teks atau menyimak seperti itu. Dan untuk memahami pesan lisan tadi dengan menyimak informasi yang disampaikan oleh guru seperti itu. Dan lagi seperti menceritakan kembali suatu informasi, mungkin saya berikan video pembelajaran, kemudian saya tunjuk anak untuk menceritakan kembali apa isi video. Jadi pada intinya dalam pembelajaran itu tidak terfokus pada satu media, satu bahan, tapi juga mengkombinasikan dari beberapa strategi dan model pembelajaran itu yang baik. Tadi hasil yang sudah dicapai Pak Murid, sudah dicapai oleh siswa. Pertanyaan saya berikutnya, rencana ke depan area pengembangan apa yang ingin Pak Murid tingkatkan lagi yang ada pada diri Pak Murid yang mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya? Area pengembangan untuk kedepannya pada diri saya ya mempersiapkan diri ketika mau belajar. Kalau sebelumnya mungkin untuk kurang persiapan Pak, seperti pembuatan media. Nah, mungkin karena kesibukan. Kalau diferensiasi ada namanya konten. Ada konten itu ya. Itu mungkin nanti mempersiapkan. Karena itu juga mendukung
kebetulan waktu, tenaga, pikiran. Iya, pasti. Manajemen waktu ya. Apalagi saat ini bukan konten. Sudah diberikan. Iya, karena memang betul tugas kita kan tidak hanya mengajar, Iya. ada tugas tambahan yang lain. Apa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian dan tindak lanjut. Itu kalau kita laksanakan secara detail, bahasa kasarannya dulu nak berdinding gitu. Tapi ya itu sudah ditanggung jawab kita. Betul. Kita berusaha semaksimal mungkin. Betul, kalau sudah menjadi pilihan dan itu adalah profesi, semuanya dimulai dengan mudah dan kalau Iya, kita iya. ya. Baik, kemudian tadi dari diri Pak Murid area pengembangan ke depan seperti apa. Kemudian yang dari diri siswa, perencanaan area pengembangan yang ingin ditingkatkan lebih maksimal apa Pak? Untuk yang lebih maksimal mungkin ya ke pemahaman siswa. Kognitifnya. Kognitif, lebih ke kognitif. Karena untuk pemahaman itu masih banyak yang kurang. Kalau selain segi kognitifnya mungkin ada dari aspek yang lain yang ingin ditingkatkan. Kalau aspek yang lain apa ya? Kalau di K13 itu kan ada namanya Virtual. ya, terus kemudian ada aspek keterampilan. Ya pasti kalau itu Pak. Itu juga pasti. Karena apa? Anak mempunyai lebih di kognitif tapi spiritualnya kurang kan ya. Betul. Kurang baik juga. Itu di selingan pembelajaran pasti kita sisipkan itu. Terus kemudian kalau kemarin di percakapan praobservasi Pak Murid memberikan skala 5 sampai 6 ya. Iya. Kemudian direncanakan lagi skala 7 sampai 8. Kalau boleh saya tahu berdasarkan yang sudah Pak Murid laksanakan tercapai nggak target itu Pak? Alhamdulillah tercapai Pak. Oke. Lihat dari partisipasi anak-anak kemarin yang begitu asik ketika pembelajaran. Jadi dia tidak merasa tertekan, dia merasa enjoy seperti itu main sambil belajar. Menurut saya aspeknya terpenuhi. Kalau boleh saya menilai ya 80 sudah. Baik. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi ya Pak skalanya. Kemudian tadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah merefleksi kegiatan-kegiatan dan menyampaikan rencana-rencana pengembangan berikutnya. Yang terakhir Pak, untuk meningkatkan komitmen, kualitas dan apa yang sudah kita capai, perlu adanya yang menjamin komitmen mutu itu, penanggung jawab supaya ini bisa minimal bertahan, syukur-syukur bisa naik. Kira-kira siapa Pak yang bisa membantu jenengan mempertahankan komitmen atau meningkatkan lagi hasil yang lebih baik? Kalau menurut saya yang bisa membantu saya ya rekan sejawat sama kepala sekolah. Ada lagi yang bisa membantu jenengan untuk mempertahankan atau meningkatkan komitmen itu? Selain Tentunya lebih tinggi, yang lebih tinggi tingkatannya mungkin selain kepala sekolah di dalam dinas itu kan tidak sampai kepala itu. Karena kemarin kan saya juga lihat ketika KKG, kebetulan kan saya walaupun guru PAI kan kebetulan ikut di komunitas guru kelas di buku itu. Saya lihat kemarin ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala. Oh iya, Bapak pengawas, Pengawas, pengawas ada pelatihan. Itu kan mungkin dari kegiatan-kegiatan itu kan bisa berbagi praktek baik, kemudian bagaimana meningkatkan atau mempertahankan komitmen yang sudah dicapai, mudah-mudahan bisa lebih meningkat dan lebih maksimal. Oke, seperti itu Pak Murid, percakapan kita hari ini banyak hal yang sudah kita capai dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya utamanya pembelajaran yang
berpihak kepada murid dan sesuai dengan minat belajar profil yang gaya belajar yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Murid dan sukses selalu. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa sharing, bisa diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.